Suatu hari Abu Nawas pergi bersama pendeta dan ahli yoga untuk pengembaraan suci. Padahal saat ini Baginda sangat membutuhkan bantuan Abu Nawas. Beberapa hari terakhir ini Baginda merencanakan membangun istana di awang-awang. Karena sebagian raja di negeri sahabat telah membangun bangunan luar biasa. Baginda tidak ingin menunggu Abu Nawas lebih lama lagi. Beliau mengutus beberapa orang kepercayaan untuk mencari Abu Nawas. Mereka tidak berhasil menemukan Abu Nawas, karena ternyata Abu Nawas sudah berada di rumahnya. Mengetahui kabar dirinya dicari Baginda Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana. Baginda kegirangan sampai beliau mengajak bergurau hingga tukar cerita lucu dengan Abu Nawas. Lalu beliau mengutarakan keinginannya. Aku sangat ingin membangun istana di awang-awang, agar aku lebih terkenal di antara raja-raja yang lain. Adakah kemungkinan keinginanku itu terwujud? Wahai Abu Nawas. Tidak ada yang tidak mungkin dilakukan di dunia ini, Paduka yang mulia. Kalau menurut pendapatmu hal itu tidak mustahil diwujudkan, maka aku serahkan sepenuhnya tugas ini kepadamu. Abu Nawas terperanjat. Ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di awang-awang. Tapi nasi telah menjadi bubur. Kata-kata yang telah terlanjur didengar oleh Baginda tidak mungkin ditarik kembali. Baginda memberi waktu Abu Nawas beberapa minggu. Rasanya tidak ada yang lebih berat bagi Abu Nawas kecuali tugas yang diembannya sekarang. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Hari-hari berlalu, tak ada yang dikerjakan Abu Nawas. Selain memikirkan cara meyakinkan raja kalau yang dibangun benar-benar istana di langit. Sampailah ia ingat dulu ia pernah bermain layang-layang. Dan inilah yang membuat Abu Nawas girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Ia bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi empat. Setelah rampung baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawannya menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana itu mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Baginda Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar, beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung. Engkau benar-benar hebat, wahai Abu Nawas. Terima kasih Baginda yang mulia. Lalu bagaimana caranya aku ke sana? Dengan tambang Paduka yang mulia. Kalau begitu, siapkan tambang itu sekarang. Aku ingin segera melihat istanaku dari dekat. Ampun Paduka yang mulia, hamba kemarin lupa memasang tambang itu, sehingga seorang kawan hamba tertinggal di sana dan tidak bisa turun. Bagaimana dengan engkau sendiri, Abu Nawas? Dengan apa engkau turun ke bumi? Dengan menggunakan sayap Paduka yang mulia. Kalau begitu buatkan aku sayap, supaya aku bisa terbang ke sana. Paduka yang mulia, sayap itu hanya bisa diciptakan dalam mimpi. Engkau berani mengatakan aku gila sepertimu? Ya, Baginda. Kurang lebih seperti itu. Apa? Maksudmu? Baginda tahu bahwa membangun istana di awang-awang adalah pekerjaan yang mustahil dilaksanakan. Tetapi Baginda tetap menyuruh hamba mengerjakannya. Sedangkan hamba juga tahu bahwa pekerjaan itu mustahil dikerjakan. Tetapi hamba tetap menyanggupi titah Baginda yang tidak masuk akal itu. tanpa menoleh Baginda Raja kembali ke istana diiringi para pengawalnya. Abu Nawas berdiri sendirian sambil memandang ke atas, melihat istana terapung di awang-awang. Sebenarnya siapa di antara kita yang gila? Hamba kira kita berdua sama-sama tidak waras, Tuanku. Dikisahkan Abu Nawas pernah mengikuti perlombaan aneh. Pada suatu hari, Raja mengadakan perlombaan memancing. Siapa saja yang bisa menangkap ikan dengan warna paling aneh akan diberikan hadiah berupa emas sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang ikut serta dalam perlombaan tersebut, termasuk Abu Nawas. Ketika banyak orang sibuk memancing di sungai, Abu Nawas justru pergi ke pasar. Ia membeli beberapa ekor ikan dan bumbu-bumbu dapur, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, ia merebus ikan tersebut dan menambahkan bumbu hingga warnanya berubah menjadi ungu terang. Keesokan harinya, saat Raja Harun al-Rasyid dan para peserta lainnya berkumpul, semua orang memperlihatkan ikan yang mereka tangkap. Ada ikan dengan corak unik, ada ikan dengan ukuran besar, tetapi tak ada satupun yang memiliki warna seaneh ikan milik Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid terkejut melihat ikan berwarna ungu yang dibawa Abu Nawas. Dari manakah kau mendapatkan ikan ini? Tanya Raja Harun al-Rasyid dengan heran. Ah, itu rahasia, yang mulia. Jawab Abu Nawas sambil tersenyum misterius. Raja Harun al-Rasyid yang terkesan dengan keunikan ikan tersebut memutuskan untuk memberikan hadiah emas kepada Abu Nawas. Setelah menerima hadiah, Abu Nawas berbisik kepada salah seorang temannya. Rahasia sesungguhnya adalah di dapur. Abu Nawas lalu pulang sambil tertawa membawa hadiah yang diperolehnya. Suatu malam, Raja Harun al-Rasyid kesulitan untuk tidur. Malam sudah semakin larut dan Raja belum juga merasakan kantuk. Raja kemudian memanggil salah satu pengawal istana. Raja berkata, Umumkan kepada seluruh rakyat, barang siapa yang bisa membuat raja tertidur, akan diberikan 10 koin emas. Pengawal istana kemudian bergegas memberikan isyarat kepada bawahannya agar bergerak cepat untuk mengumumkan titah raja kepada rakyat. Setelah itu, datanglah dua
dua orang yang kebetulan pada malam itu ia juga kesulitan untuk tidur. Mendengar penjelasan dari pengawal istana, mereka berminat untuk mengikuti sayembara. Kedua peserta tersebut gagal membuat raja bisa tertidur. Cerita yang dibawakan dua peserta pertama justru malah membuat raja semakin sulit untuk tertidur. Hingga sampailah Abu Nawas yang menawarkan diri untuk mengikuti sayembara. Setelah dipersilakan, Abu Nawas mulai bercerita. Baginda, dahulu ada seekor raja semut yang kurang kerjaan. Ia masuk ke kuping sebelah kanan seorang yang sedang tidur. Keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Kemudian masuk ke kuping kiri, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Raja kesal mendengar kisah yang dituturkan oleh Abu Nawas. Menurut raja, cerita Abu Nawas tidak menarik dan membuat raja merasa bosan sehingga ia pun menguap dan memiringkan tubuhnya membelakangi Abu Nawas. Perlahan, raja pun menutup matanya dan mulai tertidur. Pagi harinya, Abu Nawas masuk lagi ke istana dengan mengendarai kereta sambil tersenyum bahagia. Ia mengambil 10 karung emas, lalu kembali keluar dan membuat pengawal geleng-geleng kepala. Abu Nawas pun tertidur pulas di atas tumpukan emas miliknya. Suatu hari raja didatangi oleh orang miskin yang mengadukan suatu masalah. Apa masalahmu tuan? Cobalah ceritakan padaku. Kata sang raja. Nama hamba Abu Sukun, orang miskin. Di sebelah rumah hamba ada orang kaya. Orang kaya itu menyuruh hamba membayar uang karena hamba dituduh mencium bau makanannya tanpa izin. Bagaimana hamba bisa menghindari bau makanannya sementara rumahnya bersebelahan dengan rumah hamba tuanku? Apakah Anda sudah membawa kasus ini ke pengadilan? Sudah tuanku, namun hakim telah menghukum hamba untuk membayar 100 dinar atas permintaan orang kaya itu. Hamba tidak punya uang untuk membayar sebanyak 100 dinar. Orang miskin seperti hamba, dari mana hamba mendapatkan uang sebanyak itu? Jawab Abu Sukun dengan sedih. Jika hakim telah mengambil keputusan, itu artinya kamu bersalah dan harus membayar dendanya. Tiba-tiba Abu Nawas berbisik kepada raja. Raja lalu kembali berkata. Besok saya akan pergi ke pengadilan untuk meminta masalah ini untuk dibicarakan lagi, supaya mendapat keadilan. Sudahlah, aku akan membantumu. Baginda ingin masalah ini diselidiki dan diadili dengan baik. Kata Abu Nawas kepada Abu Sukun. Tengah malam Abu Nawas meminta raja untuk pergi ke rumah hakim. Tiba-tiba mereka mendengar percakapan di rumah hakim. Dengan cepat Abu Nawas dan raja bersembunyi sambil mendengarkan percakapan dari dalam rumah hakim. Saya mendengar raja ingin kasus saya dibawa ke pengadilan lagi. Ini uang 100 dinar saya berikan kepada Anda agar kasus ini saya menangkan. Kata si kaya. Raja terkejut dan marah. Besok kita harus pergi ke pengadilan dan tuanku harus menjadi saksi atas perbuatan mereka. Kata Abu Nawas. Keesokan harinya mereka berkumpul di ruang pengadilan. Hakim, Abu Sukun telah mencium bau makanan dari rumah saya tanpa izin. Sebagai bukti Abu Sukun semakin gemuk, sementara saya semakin kurus. Tidak adil, dan saya meminta Abu Sukun untuk membayar 100 dinar untuk masalah ini. Abu Nawas sebagai pengacara Abu Sukun lantas berkata. Hakim, tidak adil jika Abu Sukun dihukum hanya karena mencium baunya saja, sedangkan orang kaya ini yang memakan makanan dan merasa kenyang. Agar adil, saya usulkan agar orang kaya ini membayar 100 dinar karena mendengarkan suara. Kata Abu Nawas tegas. Sementara uang 100 dinar harus diberikan kepada Abu Sukun karena difitnah, dan hakim sendiri akan dihukum oleh raja karena memakan 100 dinar dari orang kaya. Tambah Abu Nawas. Hakim kaget dan sangat malu ketika tindakannya juga terungkap. Benar Abu Nawas, aku telah melihat dan mendengar dengan jelas tentang penipuanmu tadi malam. Kata sang raja. Raja Harun ar-Rasyid sangat terkesan dengan penjelasan Abu Nawas dan memecat hakim karena tidak jujur dan memakan suap. Ingat, menjadi hakim kalau tidak benar dan adil akan dijebloskan ke neraka. Kata Abu Nawas sambil memberi nasihat. Raja senang dan memberikan banyak hadiah kepada Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas ditanya seseorang. Kapan kamu mati? Maaf, barangkali Tuan bisa memberikan penjelasan sedikit terkait dengan pertanyaan Tuan tadi. Pinta Abu Nawas, yang ternyata juga bisa menampilkan mimik serius. Begini, kalau kamu mati, saya mau titip surat buat mendiang ayah saya yang telah mati beberapa tahun yang lalu. Sambungnya. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaan Tuan. Tapi maaf sekali, dengan sangat terpaksa keinginan Tuan tidak bisa kupenuhi. Kenapa? Tanya Tuan kepada Abu Nawas. Lalu Abu Nawas menjawab. Sebab aku tak tahu jalan ke neraka jahanam. Mendadak wajah orang itu memerah dan lalu segera pergi. Pertanyaan yang nyelekit dari Tuan kepada Abu Nawas dijawab lebih nyelekit oleh Abu Nawas. Itulah pintarnya Abu Nawas dalam kondisi yang seperti itu bisa membalasnya dengan cerdas dan penuh makna.